Pagi itu Wali Paedi duduk santai di teras langgar rumahnya, ditemani secangkir kopi yang masih mengepul. Udara sejuk, angin sepoi-sepoi, pas banget buat melamun sebentar sebelum memulai aktivitas. Tiba-tiba, pikirannya melayang ke sosok yang sudah lama dikenalnya, Gus Abu Baradewa. Gus yang satu ini memang nyentrik, sederhana, tapi selalu bikin orang di sekitarnya terkesan. Pakaiannya, jangan ditanya, kaos oblong lusuh dan celana training yang itu-itu saja. Bukan karena nggak punya baju bagus, tapi kalau punya, pasti dikasihkan ke orang lain. Sampai adik-adiknya gemas, terutama adik perempuannya yang sering ngomel-ngomel karena baju bagus yang mereka belikan buat Gus Abu malah raib entah kemana. Tapi ya begitulah, meski penampilannya sederhana, sorot mata Gus Abu meneduhkan. Banyak putri kiai yang diam-diam menyimpan rasa padanya. Namun, Gus Abu tetap seperti biasa, sibuk dengan urusannya sendiri. Salah satu kejadian yang masih bikin Wali Paedi tersenyum sendiri adalah saat Gus Abu diundang ke pernikahan seorang Ning, putri kiai besar yang dulu pernah suka padanya. Adik-adiknya panik, takut kakaknya datang pakai baju lusuh seperti sehari-hari. Akhirnya mereka gotong royong beli kemeja bagus warna biru langit. Dengan sedikit paksaan dan drama, akhirnya Gus Abu mau pakai kemeja itu. Hari resepsi tiba, adik perempuannya datang lebih awal buat bantu-bantu. Sepanjang acara, dia was-was menunggu kakaknya. Begitu rombongan Gus Abu datang, dia langsung lari melihatnya. Alhamdulillah, pikirnya, melihat Gus Abu rapi dengan kemeja biru langit. Tapi pas Gus Abu turun dari mobil, adiknya melongo. Celana training kebanggaannya masih melekat di kakinya. Wah, aduh, adiknya cuma bisa bengong antara pasrah dan pengen ngakak. Wali Paedi menyedot rokoknya, terkekeh mengingat kejadian itu. Tapi Gus Abu bukan cuma sekadar orang yang nyeleneh dalam berpakaian. Setiap pagi, dia berkeliling ke gubuk santri, mengecek siapa yang sudah kehabisan beras. Kalau ada yang kehabisan, dia diam-diam mengambil beras dari dalam dan memberikannya tanpa bilang siapa yang kasih. Para santri yang kebanyakan baru tidur habis duha biasanya nggak sadar. Tahu-tahu beras mereka sudah ada lagi. Tawakal tingkat dewa. Setelah beres urusan santri, Gus Abu pergi ke pasar, naik bencang di antar santri dalam. Sepanjang jalan, dia nggak berhenti berdoa buat orang-orang yang dilewatinya. Sampai di pasar, setiap barang yang disentuhnya juga didoakan. Kalau belanjaan dirasa cukup, dia mampir ke kios koran, membelikan tabloid masak dan fashion buat adik-adik perempuannya, tabloid olahraga dan koran politik buat adik-adik lelakinya. Tak lupa, bubuk kopi buat suguhan tamu. Dan uniknya, kalau uangnya belum habis, dia nggak akan pulang. Harus habis. Sesampainya di rumah, Gus Abu istirahat sebentar, lalu mulai menerima tamu. Dari siang sampai malam, kadang sampai larut. Orang-orang datang mencari petuah, meminta doa, atau sekadar curhat. Tanpa banyak bicara, Gus Abu sudah mengajarkan banyak hal. Tentang bagaimana manusia seharusnya bermanfaat bagi orang lain, menjadi rahmatan lil alamin. Kesederhanaannya bukan berarti lemah, dan kelembutannya bukan berarti nggak punya nyali. Pernah suatu ketika, demi membela temannya, Gus Abu harus berhadapan dengan 6 pendekar yang sudah masyhur kesaktiannya. Mereka siap melawan, tapi cukup dengan satu acungan tangan Gus Abu, keenamnya langsung lumpuh, tak bisa bergerak. Wali Paedi menyedot rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskannya pelan. Ya Gusti, derek kulo Gus Abu Baradewa, Al-Fatihah.